Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini Selasa 14 Juni 2022, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di bahasa Batak, Dedok. Idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku nungahua pehon todiku tu ibana tariasonon nama uhum tuaka bangso parbego. Demikian untuk firman Tuhan. Beritakanlah kemuliaan dan kasih-Nya. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, umat Allah yang terbuang di Babel sebagai sanksi akibat ketidaktaatan, dan Nabi Yesaya mengibaratkan mereka seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Ini seakan gambaran umat Allah Israel yang hilang harapan dan semangat hidup. Karena ketidaktaatan mengakibatkan adanya penderitaan, maka kedatangan hambanya Yesaya hendak menunjukkan dan menegakkan hukum keadilan dan kasih Allah. Allah tidak meninggalkan mereka dalam pembuangan Babel. Namun justru di situasi pembuangan itulah Allah hendak menyatakan kasih-Nya. Namun supaya mereka tetap setia dalam iman untuk menunggu rancangan dan pembelaan Allah pada umat-Nya, Nabi Yesaya menegaskan kedatangan hamba yang rendah hati, penuh damai, namun berkuasa. Pekerjaan hamba Allah ini sangat berat, namun hal ini harus dikerjakan di dalam kerendahan hati dan tidak dengan kekerasan. Faktor utama yang dilakukan Yesaya ini harus bermanfaat dan berhasil, bukan soal metode, namun keberhasilannya harus dalam penyertaan Allah. Nubuatan ini tidak hanya menjawab bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan Babel, tetapi juga merupakan nubuatan keselamatan kepada dunia. Dan nubuatan ini telah tergenapi dalam kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Keselamatan harus sampai ke ujung dunia, bahwa semua bangsa yang ingin selamat, maka hanya ada dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia telah menebus kita dari kehinaan kepada kekudusan, dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada hidup. Sehingga kita dalam tebusan Kristus menjadi anak-anak Allah. Kita sekarang yang menerima keselamatan dalam Yesus, sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, Allah menginginkan kita melakukan kehendak-Nya. Maka, marilah kita tetap menceritakan kemuliaan Allah dan melakukan perintah-Nya. Allah telah mengaruniakan Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kita, agar kita tetap waspada akan roh dunia. Apapun yang kita perbuat, lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam kemurahan-Mu Engkau telah mencurahkan Roh-Mu kepada kami, dan kasih-Mu Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk segala kebaikan-Mu Bapa, sehingga itu tidak dapat terbalaskan
dengan segala harta dunia. Hati, jiwa, dan hidup kamilah yang akan tetap untuk berserah kepadamu, dan hidup mati kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.